Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Isra Antopandi. NIM saya itu 212.176 dari kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan skrip bahasa C itu point to point communication. Oke, kali ini kita akan masuk ke penjelasan dari skrip. Oke, yang pertama itu ada include studio dan juga include MPI. Itu menyatakan pustaka standar input atau output C yang memungkinkan penggunaan fungsi seperti printf untuk mencetak pesan ke konsol. Kemudian include MPI itu menyertakan pustaka MPI yang digunakan untuk membuat proses berkomunikasi satu dengan dalam lingkungan paralel. Yang ketiga ada in main, itu fungsi utama program. Fungsi utama program ARGC dan ARGV digunakan untuk menangani argumen command line yang mungkin diberikan saat menjalankan program. Selanjutnya ada in my rank, deklarasi variabel my rank yang akan digunakan dalam menyimpan nilai rank atau nomor identifikasi dari masing-masing proses. Selanjutnya API status, itu deklarasi variabel status dari tipe MPI status yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang komunikasi saat menerima pesan dengan fungsi API receive. Kemudian ada double A 100, itu adalah deklarasi array yang terdiri dari 100 elemen bertipe double. Ini akan digunakan sebagai data yang dikirim atau diterima antar proses. Selanjutnya ada MPI init, itu menginisialisasi lingkungan MPI. Fungsi ini dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya, ya. ARGC dan ARGP itu diteruskan untuk kompatibilitas dengan argumen command line. Selanjutnya MPI comRank, itu mengambil nilai dari proses yang sedang berjalan dalam komunikasi MPI. Rank ini disimpan dalam variabel myRank. MPI comWord adalah communicator yang mewakili semua proses yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya if myRank sama dengan 0, itu memeriksa apakah proses memiliki rank 0, biasanya dianggap sebagai proses utama atau pengirim. Kita MPI send, itu mengirim array A sebanyak 100 elemen bertipe MPI double dari proses dengan rank 0 ke proses dengan rank 1. Selanjutnya ada else if my rank sama dengan 1, itu memeriksa apakah proses ini memiliki rank 1, biasanya dianggap sebagai penerima. Selanjutnya ada MPI receive, itu menerima array sebanyak 100 elemen bertipe MPI double dari proses dengan rank 0. Tag pesan yang diterima harus sesuai dengan yang dikirim. Selanjutnya ini merupakan blok penutup if else untuk pengecekan rank proses. Selanjutnya ada MPI finalize, itu mengakhiri lingkungan MPI. Ini juga memastikan bahwa semua proses MPI dihentikan dengan benar sebelum program ini selesai. Jadi ada return 0, itu mengembalikan nilai 0 menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Sedikit deskripsi ringkasan singkatnya, itu program ini secara sederhana mengirim data array dari suatu proses rank 0 ke proses lainnya atau rank 1 menggunakan fungsi MPI send and receive. Ini contoh programnya. Oke, di sini akan langsung di running programnya. Menunggu hasil compiler, hasil running. Di sini menunjukkan fatal error in MPI. Jadi fatal error ini dikarenakan pada MPI CH-nya itu tidak include dengan MPI CC sama MPI running-nya, makanya terjadi fatal error. Jadi saya akan mencoba menggunakan Ubuntu terminal. Oke, di sini sudah masuk ke dalam terminal Ubuntu-nya. Kemudian kita ketikkan prompt ini untuk masuk ke dalam terminal atau directory file yang ada code editornya. Setelah masuk, ketik prompt ini,
Ini untuk masuk ke dalam code editornya. Ya, ini merupakan scriptnya dari sebelumnya. Kemudian Ctrl X untuk kembali dan masukkan from MPI CC. Ini berfungsi untuk mengcompile kode tadi. Oke, setelah itu langsung untuk menjalankannya kita tinggal ketik MPI run -np 2 soal 1. Oke, maka ini adalah hasil run yang sebelumnya tadi mengalami fatal error di code blocks. Oke, kita akan lanjut lagi ke script kedua yang kembali menggunakan code blocks. Oke, sekarang kita ada di script kedua atau contoh kedua. Oke, yang pertama penjelasannya itu kita mulai dengan penjelasannya. Oke, yang pertama itu program deskripsi singkatnya itu program ini merupakan program paralel yang menggunakan MPI atau Message Passing Interface untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Berikut adalah penjelasan lengkap dari setiap baris kodenya. Yang pertama include stdio.h, kemudian include mpi.h. Yang pertama stdio-nya itu yang pertama menyediakan pustaka standar input atau output bahasa C yang digunakan untuk fungsi seperti printf. Kemudian include MPI-nya itu menyertakan pustaka MPI yang diperlukan untuk melakukan komunikasi antar proses dalam program paralel. Yang ketiga ada in main, itu ada deklarasi fungsi main atau titik awal eksekusi program. argc dan argv itu digunakan untuk menangani argumen dari command line yang diteruskan dari fungsi MPI. Hanya in my size mareng i ini merupakan 3 variabel. Yang pertama size menyimpan jumlah total proses yang dijalankan, kemudian my rank menyimpan peringkat atau rank dari proses. Yang ketiga i itu merupakan iterator untuk loop. Kemudian MPI init itu inisialisasi lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil di awal program MPI agar dapat memanfaatkan fungsi-fungsi MPI. Ini menyiapkan proses untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang keenam itu MPI comsize, itu mengambil jumlah total proses yang dijalankan dalam dunia komunikasi MPI atau MPI comword dan menyimpannya di dalam variabel size. Semua proses akan mengetahui jumlah proses yang dijalankan. Yang ketujuh MPI comrank, mengambil rank atau peringkat dari proses saat ini dalam MPI comword dan menyimpannya di variabel myRank. Yang ke-8 for i sama dengan 0, i lebih kecil size, i plus plus. Ini memulai loop for yang akan dieksekusi sebanyak jumlah proses atau size. Setiap iterasi dari loop ini akan memastikan bahwa hanya satu proses yang mencetak output pada satu waktu berdasarkan urutan peringkat. Yang ke-9 itu baris ke-9 itu merupakan MPI barrier. Fungsi ini membuat proses berhenti sejenak sampai semuanya mencapai baris ini. Selanjutnya ada if. Kondisi if ini memeriksa apakah nilai i sama dengan myRank. Jika benar, artinya proses dengan rank yang sama dengan i akan mencetak pesan ini. Yang baris yang berikut itu printf. Printf, jika kondisi if terpenuhi saat ini, maka prosesnya akan mencetak pesan ke konsol. Pesannya berisi proses myRank dan jumlah total proses atau size. Flush atau stdout itu memastikan bahwa output segera ditampilkan di layar dengan mengosongkan buffer. Tanpa ini output mungkin tertunda karena buffering. Selanjutnya ada juga MPI finalize.
Ini mengakhiri lingkungan MPI. Setelah fungsi ini dipanggil, tidak lagi fungsi MPI yang dijalankan. Semua proses harus memanggil ini sebelum mengakhiri program. Yang terakhir ada true null, itu mengakhiri program dengan kode status 0 yang menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Sedikit ringkasannya itu, program ini mencetak hello world dengan proses dalam urutan berdasarkan rank mereka dengan sinkronisasi menggunakan MPI barrier. Masing-masing proses akan mencetak pesannya sendiri sesuai dengan giliran, menyebutkan rank proses dan jumlah total proses yang berjalan. Oke, kita langsung saja coba jalankan programnya. Oke, ini adalah output dari program yang dijalankan, itu hello world, I've ranked 0 out of 1 process. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke script yang ketiga. Script yang berikut itu oke, ini ada scriptnya, cross script yang sebelumnya. Oke, sekarang kita ada di script ketiga. Oke, yang berikut script ketiganya itu kita mulai dari penjelasannya. Oke, yang pertama ada include studio dan include MPI. Seperti script kedua juga menyatakan pustaka standar input output bahasa C yang menyediakan fungsi seperti printf. Selanjutnya ada include MPI, itu menyatakan pustaka MPI-nya yang diperlukan untuk menulis program paralel berbasis MPI. Selanjutnya in main adalah deklarasi fungsi yang merupakan titik awal program. Kemudian in size mendeklarasikan variabel, itu seperti variabel size, myRank, dan flag. Ini menyimpan jumlah total proses, menyimpan peringkat atau rank proses saat ini, dan variabel digunakan untuk menerima data dari proses lain. Selanjutnya ada MPI status, itu mendeklarasikan variabel status bertipe MPI status yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang status penerimaan pesan setelah pemanggilan MPI receive. Oke, selanjutnya ada MPI init, itu menyelesaikan lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Ini memulai komunikasi antar proses. Selanjutnya MPI comSize, itu mendapatkan jumlah total proses yang terhubung dalam lingkungan MPI dan menyimpannya di size. Ini memungkinkan setiap proses mengetahui seberapa banyak total proses yang ada. Selanjutnya MPI comRank mendapatkan peringkat rank dari proses saat ini dalam komunikasi MPI dan menyimpannya di myRank. Setelah if memeriksa if myRank lebih besar dari 0. Ini memeriksa apakah proses lebih besar dari 0. Ini memastikan bahwa proses dengan rank lebih dari 0 akan menerima pesan dari proses sebelumnya. Proses dengan rank 0 tidak akan menerima pesan karena tidak ada proses sebelum proses 0. Yang ke-10 itu MPI receive. Selanjutnya, jika kondisi if terpenuhi, proses ini akan menerima pesan berupa satu integer atau MPI int yang disimpan dalam flag. Pesan diterima dari proses dengan rank 1 angka di bawahnya, itu myRank kurang 1. 100 adalah tag untuk membedakan jenis pesan, dan MPI comWord menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan dalam ruang komunikasi dunia MPI. Status menyimpan informasi tentang operasi penerimaan, itu ada di sini. Oke, selanjutnya ada printf. Printf ini mencetak pesan ke konsol menunjukkan bahwa peringkat rank proses saat ini, jumlah proses pesan ini mencetak
pesan ke konsol yang menunjukkan bahwa peringkat atau rank proses saat ini dan jumlah total proses. Pesan ini dicetak setelah proses menerima pesan dari proses sebelumnya, kecuali untuk proses dengan rank 0 yang langsung mencetak tanpa menerima pesan. Yang ke-12, if my rank lebih kecil size 1 memeriksa apakah proses lebih kecil dari jumlah total proses dikurangi 1 atau size kurang 1. Ini memastikan bahwa proses selain proses terakhir dengan rank tertinggi akan mengirim pesan ke proses berikutnya. MPI send itu jika kondisi if terpenuhi, proses ini mengirimkan pesan berupa satu integer atau nilai ke my rank. Proses berikutnya itu my rank tambah 1. Seperti pada MPI receive 100 adalah tag pesan, dan MPI convert menunjukkan komunikasi dalam ruang MPI. MPI finalize itu mengakhiri lingkungan MPI seperti program 2 itu semua proses harus memakai fungsi ini sebelum program berakhir. Terakhir ada return 0, itu mengakhiri program dengan pengembalian 0, menandakan program berhasil dijalankan. Ringkasannya itu program ini menjalankan beberapa proses secara paralel dengan MPI. Setiap proses kecuali proses dengan rank 0 akan menerima pesan dari proses sebelumnya, mencetak pesan hello world yang menyebutkan rank dan jumlah total proses, kemudian mengirimkan ranknya ke proses berikutnya, kecuali proses terakhir. Proses ini membentuk rantai komunikasi dari proses dengan rank 0 hingga proses dengan rank tertinggi. Oke, saatnya coba run programnya. Bisa harus menunggu sedikit karena waktu eksekusi yang cukup lama. Mungkin dikarenakan laptop saya yang sudah tua dan memori penyimpanannya hampir penuh. Oke, di sini sudah selesai hasil runningnya. Di sini hello world, I've running 0 out of 1 process. Di sini waktu eksekusinya 32,44 second, cukup lama. Selanjutnya kita akan coba running program keempat atau contoh keempat. Oke, programnya sudah mulai terbuka. Oke, di sini adalah program yang keempat. Pindah untuk program keempat. Di sini ada 3 pustaka. Itu yang pertama adalah include stdio, include string, dan include MPI. Itu seperti yang dijelaskan seperti sebelumnya, itu include stdio itu menyediakan pustaka standar yang output C. Kemudian include string itu menyediakan pustaka string C yang menyediakan fungsi untuk manipulasi string seperti strlen dan sprint f. Kemudian include MPI itu menyertakan pustaka MPI yang digunakan untuk memungkinkan proses berkomunikasi satu sama lain.
Yang keempat, in main mendeklarasikan fungsi main sebagai titik awal eksekusi program. In size itu mendeklarasikan dua variabel, itu size dan rank, itu menyimpan jumlah total proses dan menyimpan peringkat atau rank. Char message itu mendeklarasikan array message dengan kapasitas 100 karakter untuk menyimpan pesan yang akan dikirim dan diterima oleh proses. Selanjutnya MPI status mendeklarasikan variabel status bertipe MPI status yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang status penerimaan serta setelah MPI receive dipanggil. Yang kedelapan, MPI init itu menginisialisasikan lingkungan MPI, mempersiapkan semua proses untuk berkomunikasi. Yang ke-10, ke-9 MPI count size itu mendapatkan jumlah total proses yang berjalan dalam MPI count word dan menyimpannya dalam variabel size. Ke-10 MPI count rank mendapatkan peringkat rank dari proses saat ini dalam MPI count word dan menyimpannya di variabel rank. Rank ini unik untuk setiap proses. 11 itu sprintf, itu menggunakan fungsi sprintf untuk membentuk string yang menyimpan pesan dalam variabel message. Pesan ini berisi rank proses saat ini atau rank dan jumlah total proses atau size. Yang ke-12, if rank lebih besar dari 0, memeriksa apakah rank proses lebih besar dari 0. Jika ya, proses tersebut akan mengirim pesan ke proses dengan rank 0. MPI send, jika rank lebih dari 0, proses akan mengirim pesan ke proses dengan rank 0. Pesan yang dikirim adalah string yang panjangnya dihitung dengan strlen message tambah 1 atau ditambah 1 untuk karakter 0. MPI char menunjukkan tipe data yang dikirim. 0 adalah tujuan pengiriman proses dengan rank 0 dan 100 adalah tag untuk mengidentifikasi pesan. Else-nya itu blok else ini dijalankan jika proses saat ini adalah proses dengan rank 0. Proses ini bertanggung jawab untuk menerima pesan dari semua proses lainnya. In itu mendeklarasikan variabel i digunakan dalam for loop for. Kemudian printf ini proses dengan rank 0 mencetak pesan miliknya sendiri yang telah dibentuk sebelumnya menggunakan sprintf. Perulangan for itu memulai loop yang berjalan dari berjalan dari 1 hingga size kurang 1. Loop ini digunakan oleh proses dengan rank 0 untuk menerima pesan dari semua proses lainnya. Proses dengan rank 1 hingga size kurang 1. MPI receive itu proses dengan rank 0 menerima pesan dari proses dengan rank i dalam setiap iterasi loop. Pesan disimpan dalam variabel message dengan maksimal 100 karakter. MPI char menunjukkan tipe data yang diterima. 100 adalah tag yang digunakan untuk mencocokkan pengirim dan penerimaan dan status menyimpan informasi tentang penerimaan. 19 itu printf. Setelah menerima pesan, proses dengan rank 0 mencetak informasi bahwa ia telah menerima pesan dari proses dengan rank yang ditujukan oleh status MPI source atau sumber pesan. Yang ke-20 printf, dengan rank 0 kemudian mencetak pesan yang diterima dari proses lain. MPI finalize itu mengakhiri lingkungan MPI. Semua proses harus memanggil fungsi ini sebelum program berakhir. Yang terakhir itu return 0 untuk mengakhiri program dengan mengembalikan nilai 0 yang biasanya menandakan bahwa program ini telah berjalan dengan sukses. Oke, sedikit ringkasan, itu program ini menggunakan MPI untuk mengirim pesan dari setiap proses rank yang lebih besar dari 0 ke proses dengan rank 0. Proses dengan rank 0 kemudian menerima dan mencetak pesan dari setiap proses lain dalam urutan serta menampilkan sumber pesan. Pesan yang dikirim berisi informasi tentang rank proses pengiriman, proses pengirim, dan jumlah total proses yang ada. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya tentang script dari contoh 1 sampai contoh yang keempat. Oke, kemudian kita akan coba running program ini dan melihat outputnya atau output yang dihasilkan.
saat ditampilkan adalah hello world, I've ranked 0 out of 1 process. Or kemudian ini waktu eksekusinya ada 31 detik, cukup lama karena laptopnya yang agak lama, terus penyimpanannya yang udah menumpuk atau udah hampir penuh. Oke, itu sedikit presentasi singkat saya tentang program atau skrip dari contoh 1 sampai contoh yang keempat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.